Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memenuhi penugasan Tafakufidin, di sini saya memilih materi tajwid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 200321100 dari kelas Agribisnis C. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, seperti yang kita ketahui, kita sebagai umat Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Quran, sebagaimana Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umat Muslim, setiap hari kita membaca Al-Quran. Tentu saja dalam membaca Al-Quran ini kita harus memperhatikan pembacaannya. Di sini ada aturan tersendiri dalam membaca Al-Quran, karena tidak boleh dibaca sembarangan. Seperti yang kita ketahui atau pernah kita dengar, apabila kita salah menyebutkan satu huruf dalam Al-Quran, maka sudah berbeda artinya. Untuk itu, mari kita pelajari tentang tajwid dalam membaca Al-Quran. Baik, di sini saya akan membahas hukum dari nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Sebelumnya kita akan bahas pertama adalah nun mati. Di sini merupakan huruf nun yang berharokat dhammah sehingga tidak dapat dibaca kecuali apabila ia bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang ada 28, dan huruf hijaiyah di sini berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Nah, di sini hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang izhar. Izhar artinya jelas. Jadi pembacaan dalam izhar di sini harus jelas. Nah, izhar di sini memiliki huruf sejumlah 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Apabila keenam huruf dari izhar di sini bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka cara pembacaannya adalah secara jelas. Contohnya yaitu kata yanhauna. Di sini nun mati bertemu dengan h, ya, sehingga pembacaannya adalah jelas, tetap dibaca yanhauna. Kemudian contoh lainnya yaitu kullun amana. Ketika tanwin bertemu dengan hamzah. Kemudian hukum yang kedua yaitu idgham. Idgham di sini artinya memasukkan nun mati di sini atau nun mati dan tanwin di sini kepada huruf sesudahnya. Nah, idgham di sini memiliki huruf-huruf berupa ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Nah, idgham di sini terdiri dari 2 macam. Yang pertama idgham bi gunnah, kemudian yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah di sini hurufnya yaitu ya, nun, mim, dan waw atau biasa disingkat dengan yanmu. Sedangkan idgham bila gunnah di sini memiliki 2 huruf yaitu lam dan ro. Baik, kita bahas perbedaan dari keduanya. Idgham bi gunnah di sini hurufnya tadi yanmu. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bi gunnah atau huruf yanmu tadi, maka hukum bacaannya adalah dengan memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf sesudahnya dengan mendengung. Baik, di sini kita beri contoh kata man yaqulu. Maka cara membacanya adalah may yaqulu. Nun matinya di sini dibaca sebagai
ya, karena nun mati di sini kan man yaqulu, nun mati bertemu dengan ya, sehingga dimasukkan kepada huruf sesudahnya yaitu ya, sehingga dibaca may yaqulu dengan mendengung. Kemudian idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah, yang hurufnya terdiri dari lam dan ro. Pembacaannya idgham yaitu memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf sesudahnya, namun pada idgham bila gunnah di sini tanpa mendengung. Bacaannya tanpa mendengung. Contoh katanya adalah khairul lakum. Khairun lakum. Dibaca khairul lakum. Khairul lakum tanpa mendengung. Baik, hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Dan dalam membaca iqlab di sini, pembacaan nun mati atau tanwinnya dirubah menjadi mim mati disertai dengan mendengung. Jadi pembacaan iqlab yaitu menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati dan dibaca dengan mendengung. Baik, contoh dari iqlab. Oh ya, iqlab di sini memiliki huruf yaitu huruf ba. Jadi apabila nun mati atau tanwin ini dibaca secara iqlab apabila bertemu dengan huruf ba dan diganti dengan huruf mim mati, kemudian dibaca secara mendengung. Contoh katanya adalah anbihum. Anbihum. Alif nun mati, ba kasroh, kemudian hamzah sukun, dan ha kemudian mim. Anbihum. Namun dibaca dengan ambihum. Ambihum. Nun mati di sini digantikan dengan mim sukun, mim mati, sehingga dibaca ambihum. Contoh yang kedua, alimun bidzat. Alimun bidzat. Nah, cara membacanya adalah alimum bidzat. Alimum bidzat. Mim matinya digantikan dengan mim sukun dan dibaca dengan mendengung. Alimum bidzat. Kemudian hukum yang terakhir yaitu hukum ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Jadi ikhfa di sini mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi dari tasydid pada bacaan antara izhar dan idgham. Kemudian huruf dari ikhfa di sini apa saja? Ikhfa memiliki 15 huruf yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, ba, ta, ba, fa, qaf. Nah, sudah terdiri dari 15. Dan juga yang terakhir kaf. Nah, cara membacanya adalah suara nun mati atau tanwin masih tetap terdengar tetapi samar-samar. Jadi antara izhar dan idgham jelas namun secara samar-samar. Dan terus bersambung dengan makhraj huruf sesudahnya. Sehingga terdengar seperti ng, ng, seperti kita membicarakan jika bertemu qaf dan kaf, dan ada kalanya seperti dan ng atau ng jika bertemu dengan ta, zal, za, sa, sin, ba, fa. Dan ada kalanya katanya seperti jika bertemu dengan huruf jim. Kemudian ada kalanya tetap berbunyi nun jika bertemu dengan huruf ta, zal, ba, dan juga ko. Baik, di sini kita akan mencontohkan yaitu yang pertama
ketika nun mati bertemu dengan shod. Katanya adalah unsurna, dan cara membacanya adalah unsurna. Kemudian apabila tanwin bertemu dengan huruf zal, cara membacanya adalah katanya adalah sawaban zalik, dan cara membacanya yaitu sawaban zalik. Jadi dibaca nun mati namun secara samar-samar, namun juga secara izhar. Jadi dibacanya adalah antara izhar dan juga idgham. Kemudian contoh kata lain, apabila nun mati bertemu dengan kaf, maka kedengarannya seperti kita mengucapkan ng dalam bahasa Indonesia. Baik, contoh katanya adalah in kuntum, dan cara membacanya adalah in kuntum. Seperti kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia adalah ng atau Baik, cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.